Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau bahas satu yang spesial. Di covernya juga pasti udah lihat, di judulnya juga udah lihat. Tapi ini packagingnya spesial. Ini saya dapat dari DHS, ada DHS Long 5X, dan harusnya kalau setiap beli Long 5X tuh kayak gini. Ada bagnya. Nah, dapat tempat bed, ada cover bed ini, sama dapat kayunya. Ada kayunya juga, bungkusnya kayak gini. Long 5X ini bagnya saya simpan di bawah aja ya, penuh soalnya mejanya. Sebelum buka ininya, kayunya kita lihat ini paketannya tuh. Jadi harusnya kalau beli Long 5X ada paketannya, ada ininya. Nah, ini tempat bednya, bahannya kayak glossy gitu. Jadi ini saya rasa ini anti air, bukan kain biasa kayak gitu. Sletingnya lumayan lah. Nah, tempat bednya kayak gini bentuknya. Bentuknya isinya. Jadi kalau dimasukin bed bisa muat 4 lah maksimal. Kalau ditumpuk bisa masuk 4. Nah, ini asli ya, DHS. Sini mana? Sebentar aja. Sekarang kita lihat kayunya. Ini dia kayunya. Loh, ada sertifikatnya. Ini list si malongnya. Pernah juara di mana aja mungkin kayak gitu. Saya nggak bisa baca Cina soalnya. Mungkin kayak gitu tulisannya. Ini apa ya? Oh, ini identitas kayunya. Identitas. Ini beratnya, tebalnya. Ini 122 apa nih? Nggak tahu itu. Ini coba kita lihat. Kita samain. Saya bakal ngukur sendiri. Dan nih bungkusnya memang eksklusif. Bungkus Long 5X eksklusif. Kayak gini boxnya. Ada si partisi buat bednya juga. Kompartemennya lumayan. Jadi ini si kayunya aman, nggak akan goyang-goyang gitu. Kita simpan dulu di sini. Kita buka kayunya. Ini dia DHS Long 5X. sedikit cerita. Saya sempat baca satu artikel atau satu review dari orang lain lah. Perbedaan Long 5 sama Long 5X itu terdapat di si bagian lapisan top line-nya atau lapisan 1 sama 2. Ini kan Long 5 sama Long 5X tuh inner ALC gitu. Jadi si ALC-nya nempel sama core-nya. Nah, cuma kalau yang Long 5X ini si ALC-nya, lapisan ALC-nya tuh lebih tebal. Tapi lapisan kayunya, top play sama lapisan 2-nya tuh lebih tipis. Jadi si lapisan ALC-nya lebih deket ke luar gitu, lebih keluar. Inner tapi lebih keluar. Jadi lebih keluar daripada yang Long 5. Nah, jadi katanya ini harusnya lebih kenceng dari Long 5, Long 5X tuh. Pokoknya yang ada XX-nya tuh itu perbaruan dari speednya. Maksudnya jadi setiap ada yang X-nya tuh speednya pasti lebih besar dari yang nggak ada X-nya. Lebih kenceng lah. Kita buka. Aduh. Maklum, saya baru pegang kayu yang agak mahal. Jadi ya sedikit gimana gitu. Maksudnya saya baru buka. Kalau pegang sih udah pernah, cuma baru buka. Begitu bisa. Emang beda ya, halus banget kerasanya.
Ntar ini bukannya gimana, ditarik aja. Mejanya goyang-goyang. Kok takut sih bukannya. Ntar harus pakai kekerasan kayaknya nih. Ininya disimpan gitu, simpan aja lah buat bukti. Nah ini kayunya udah dibuka. Oh iya, satu lagi perbedaannya Long 5 sama Long 5X. Long 5X si handle-nya lebih panjang. Ini handle-nya lebih panjang katanya daripada Long 5 biasa. Itu sih perbedaannya. Jadi perbedaannya lapisan airlet karbonnya lebih tipis, lebih keluar gitu jaraknya, lebih deket ke top line-nya daripada yang Long 5 biasa. Kayu ini Long 5X, lapisannya top line-nya ini pakai limba. Lalu lapisan 2 dan berarti ini 2 dan 6. 2 dan 6-nya Ayus. Lalu airlet karbon. Habis itu si core-nya tengahnya nih pakai Ayus lagi. Jadi limba, Ayus, airlet karbon, Ayus, airlet karbon, Ayus, limba, begitulah. Nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu stiff sih. Saya juga baca, nggak tahu kenapa, katanya kayu ini bukan untuk pemula atau bukan untuk beginner. Soalnya kayu ini gimana ya, cenderung agak pelan. Nah tapi kalau buat yang udah bisa pegang, pukulannya udah mantep, udah enak, ini kencengnya bakalan dapat lah. Jadi tapi saya pikir semua kayu juga gitu sih. kalau yang baru-baru pegang bat atau baru-baru main pingpong, mau pakai kayu sekencang apa juga pukulannya pasti nggak akan sekencang pemain yang udah mantep lah basicnya. Nggak terlalu kaku ini, buat saya sih gitu kedengarannya tadi. Soalnya ini limba, bukan koto. Kalau koto mungkin udah tuk koto atau hinoki lah gitu. Limba ini masih oke. Feel-nya masih ada tapi nggak getar. Memang ini nggak getar, kurang getar buat saya. Itu tadi suara buat pakai bolanya nih. Sekali lagi, suka ada yang minta. Lumayan, nggak terlalu stiff. Kalau buat saya masih medium. Permukaannya halus. Ya masa kayu mahal kasar ya. Ini halus. Lalu si tampilannya simple sih, biru garis kuning, lalu logonya di sini. Lalu ada fotonya Malong di bawahnya. Nah, ini kelihatan si airlet karbonnya tuh lebih tebal gitu. Lalu gambar naganya di bawah di bagian belakangnya. Nah kalau yang Long 5 biasa tuh gambar naganya lebih ke bawah sini. Soalnya sih kayunya memang lebih pendek daripada Long 5X. Ini agak lebih panjang katanya kayak gitu, tapi saya belum pegang yang Long 5 biasanya. Sekarang kita ukur beratnya aja. Nol. Ini beratnya 87. Kalau di sini katanya 88, kurang lebih 1 gram. Oh ini 88. Ini 88. Berarti oke, ini sama nih beratnya. Beratnya 88 gram. Nah di sini juga di datanya nih lihat tuh, kelihatan 88 gram. Oke, beratnya sama di sertifikatnya apa ya? Sertifikatnya sama.
Lalu kita ukur tebalnya. Tebalnya di sini 6,01 mm ya, 6 mili lah. Dan kalau di saya ini ya 6 mili. Soalnya ini pembulatan ke belakangnya cuma satu angka. Itu kan dua angka 6,01. Jadi ini sama 6 mili. Nah, 6 mili kan 88 gram 6 mili, betul. Ini 122 mili sama 222 mili apa ya? Coba 122 ini gitu lebarnya, masa 122 enggak lah. Ini lebarnya masih 150 standar, kayak lebar 150 standar kayak kayu-kayu yang biasa, kayu-kayu yang lain. Lalu tingginya 159, ini agak tinggi, agak panjang, agak tinggi gitu. Jadi kalau pakai karet-karet second bekas kayu yang lain mungkin ini agak ngatung, agak ngegantung. Tapi saya penasaran 122 mili itu apa ya? Dari sini ke sini gitu. Dari sini ke sini. Enggak lah. 122 mili apa ya? Oh, ini 222 berkat. Enggak juga, ini 260. 250. 259 berarti. Itulah, biarin aja itu mah. Garis bawahnya 8,5 cm atau 85 mili. Masih. Jadi yang agak lebih besar atau agak lebih tinggi tuh ya tingginya lebih panjang. Cuma beda 0,1 mili sama kayu-kayu yang standar yang lain. Nggak sabar sih pengen langsung coba. Langsung kita coba ke meja aja ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi seperti apa rasanya DHS Long 5X ini? Nanti kita mungkin pakai karet Cina aja. Dia malongnya juga kan pakai karet Cina, kanan kiri, cuma beda hardnessnya doang. Yang kanannya forehandnya hardnessnya berapa ya? 42 kalau nggak salah. Yang backhandnya harusnya 37. Malong pakainya kayak gitu. DHS Hurricane 3 Nasional Star kalau nggak salah kayak. Jadi langsung aja kita coba ke meja. Ini dia DHS Long 5X.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba ini kayunya. Nih, kayunya dia. Ini ada long 5X dari DHS long 5X. Nah, saya coba kayu ini pakai karet forehandnya yang hitam DHS Hurricane 3 Neo komersial. Yang kemarin kita review nih, karetnya ada di sini. Kita review kemarin. Lalu untuk backhandnya saya pakai Gold Arc 8 dari DHS juga. Dan ternyata karet ini beda dari karet DHS yang lain. Nanti kita bahas karetnya di video selanjutnya. Soalnya tadi baru saya coba di backhand. Kalau nanti biar adil saya coba di forehand, jadi biar reviewnya seimbang lah. Untuk kayunya sendiri DHS long 5X, di awal video saya lupa bahas handle-nya. Ini handle-nya agak lebih besar daripada kayu-kayu DHS yang lain, tapi nggak semua juga. Daripada seri W, seri Win gitu, atau seri Power G, seri PG berapa atau Win berapa gitu. Ini lebih besar handle-nya. Untuk sayapnya ini cukup tapi masih agak lebih lebar dikit banget. Kalau buat saya pribadi. Nah, jadi handle-nya ini cukup besar, jadi saya nggak pakai grip yang tambahan. Kayak kalau saya pakai kayu DHS yang lain, saya biasanya pakai grip yang dililit gitu. Tapi ini enggak, ini cukup. Untuk kayunya sendiri ini waktu dipakai, kesimpulannya kayu ini langsung aja feel-nya tuh soft. Kalau buat saya feel-nya soft, tapi powernya besar. Jadi saya nggak bilang kayu ini kaku atau bilang kayu ini fleksibel. Enggak, ini masih middle kalau buat saya. Menurut saya masih middle. Jadi feel-nya soft, powernya besar, tapi catapult efeknya juga ada gitu. Jadi kalau pukul pelan ya pelan, pukul kenceng gitu. Maksudnya kalau biasanya gini. Jadi kalau kayu yang linear, ini kayunya nggak linear. Kalau kayu yang linear, misalnya kayu yang stiff, kayu yang kenceng gitu, kalau kita pukul pelan ya bulannya juga kenceng gitu. Pantulannya kenceng, apalagi pukul kenceng. Nah, kalau ini nggak, pukul pelan ikut pelan gitu, pukul kenceng. Mungkin kencengnya bisa lebih kenceng dari kayu yang stiff, yang kaku, kalau kita pakainya bener dan dapat settingan yang cocok buat kita. Nah, jadi ini buat saya catapult efeknya besar. Padahal pakai karet Cina Teki yang hard. Apalagi kalau pakai karet yang soft mungkin kayak gitu, ini lebih kerasa catapult efeknya. Nah, ini di karet ini kerasa di Gold Arc 8. Nanti kita bahas karetnya. Jadi itu. Nah, kalau mau dijabarin sedikit-sedikit, kalau buat dorong-dorong ini kerasanya feel-nya soft. Jadi kerasanya kayak nggak pakai karet Cina kalau buat dorong-dorong. Nah, tapi kalau pas giliran spin itu suara Cinanya tuh ada tek gitu, kayak gitu. Suara-suara karet Cina tuh keluar, dan itu nggak tahu kenapa bikin kita yakin kalau suaranya kayak gitu tuh pas kita spin, wah putarannya gede nih. Nah gitu. Jadi ada itunya gitu tadi pas pakai itu. Habis itu saya coba buat smash, dan ternyata smash pakai kayu yang menurut saya catapult efeknya besar. Meskipun pakai karet Cina Teki kayak gini yang menurut saya nggak terlalu enak buat smash, tapi ini bisa jalan pakai kayu ini bisa jalan buat smash. Nggak tahu kenapa tadi buat smash rasanya tuh enak aja, nggak terlalu kayak karet Cina yang hard gitu. Ya itu tadi catapult efeknya
saya bilang bisa bikin kalau kita tambahin tekanan. Jadi kalau fast spin atau smash gitu kan kita tekanannya maksimal. Jadi si lontaran bolanya, si pantulannya juga pasti lebih maksimal dihasilin sama si kayu ini. Buat main dekat meja, di atas meja, dekat meja, atau agak di belakang jauh dari meja, kayu ini nggak ada masalah. Di depan meja kontrolnya besar, di belakang meja powernya ada, jadi nggak masalah main dimanapun. Apalagi tadi untuk yang touch kecil di atas meja gitu, yang chop pendek atau ya chop atau flick gitu, ini ini rasanya pokoknya setiap kena bola tuh berasa banget di tangan lah, mau chop, mau flick, mau drive, mau spin, ini semuanya berasa di tangan. Jadi meskipun yang gerakan-gerakan kecil juga kontrolnya tuh ada, ke tangan tuh kerasa jadinya. Kita mau segimana geseknya atau segimana dorongnya, segimana angkatnya gitu, ini masih dapat nyaman, pokoknya nyaman. Untuk main dorong-dorongan push gitu, nah ini si karetnya memang mendukung. Ini karet Cina yang bukan Cina lagi. Ini karet Cina yang bukan Cina. Jadi si karetnya mendukung. Untuk dorong-dorongan gitu, cetok-cetokan, totok-totokan, push, smash gitu, ini powernya ada. Saya bilang tadi ini powernya ada. Jadi nggak terlalu kerepotan kalau waktu masih main atau perlu dorongan gitu yang menuju ke smash. Ini masih powernya besar lah gitu. Jadi gerakannya kecil-kecil, cuma kalau bolanya pas perkenaannya pas benar, ini lajunya bisa sama kayak gerakan yang panjang gitu. Gimana jadinya ngejelasinnya? Meskipun gerakannya kecil tadi, tapi powernya besar lah, udah itu paling simpel kayak gitu. Itu buat tadi semua udah. Buat servis biasanya ada yang agak kerepotan buat servis. Kalau kayunya terlalu kenceng buat servis juga kurang kontrolnya. Pokoknya ini kontrolnya besar. Kita langsung aja ke intinya. Ini kontrolnya besar buat spin-spinan, top spin, low spin gitu. Ini memang kalau saya bilang ini memang peruntukannya. Limba, Ayus, ALC, bukan ALC, ini AC Arylite Carbon. Kalau ALC itu punyanya kupu-kupu. Jadi ini Limba, Ayus, Arylite Carbon, Ayus, Arylite Carbon, Ayus, Limba. Nah, jadi itu sebetulnya bukan komposisi yang buat main kebut-kebutan. Bukan yang koto karbon, hinoki karbon gitu, atau koto Arylite Carbon. Lagian ini kan inner Arylite Carbon, jadi memang si kontrolnya yang lebih dominan. Tapi gara-gara menurut saya kayunya ini katapult efeknya besar, jadi mau main power juga ini nggak jadi masalah. Ini pasti masih bisa, powernya masih bisa dapet. Jadi berdasarkan itu semua yang tadi kita bahas, yang agak muter-muter sebetulnya. Nah, jadi si DHS Long 5X ini dapat Pingpong Plus approve nih. Nah, soalnya ya tadi udah komplit lah, mau main kayak gimana, mau depan meja, belakang meja, mau mainnya full gesek atau semi tabrak. Tapi kalau tabrak ya pakai karetnya yang soft gitu aja sih, gampang. Jadi ini udah Pingpong Plus approve.
Soalnya ya mungkin Malong approve juga. Meskipun Malong bukan pakai yang ini sekarang, bukan pakai Long 5, bukan pakai Long 5X, tapi kan Malong. Nah, jadi gitu, hati-hati sama kayu ini. Kalau nggak salah ada KW-nya ya. Jadi kalau ada yang minat sama kayu ini, cari di toko-toko olahraga atau toko online yang terpercaya. Atau mau kontak Pingpong Plus, boleh juga. Atau mau kayu ini yang lagi saya pegang, boleh tinggal kontak di bawah di Pingpong Plus, nanti kita ngobrol. Jadi itu aja review dari saya soal Long 5X, DAS Long 5X. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.